Orang membayangkan Nabi itu hidupnya muter tasbih terus. Orang membayangkan Nabi itu hidupnya sholat terus. Membayangkan Nabi hidupnya ngajar terus. Rasanya nggak kayak gitu Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau ada orang nih mulai besok di Masjid Hayatul Islam aja nggak keluar-keluar, ditanya kenapa? Wah, saya mau beragama kayak Rasulullah. Agamanya Rasulullah tuh nggak kayak gitu. Agamanya Rasulullah itu yang makan daging panggang. Agamanya Rasulullah itu berperang, jihad. Agamanya Rasulullah itu sholat tahajud. Agamanya Rasulullah itu bercanda. Gini, iya Pak. Ya, jadi kalau ada ustadz itu tidak pernah ketawa, ya, mukanya tidak pernah apa itu, senyum, serius terus. Ya saya tidak tahu itu ustadz mewarisi wajahnya siapa itu, ya. Karena wajahnya Rasulullah itu begitu. Ada waktunya bercanda, Rasulullah itu bermain dengan anak-anak. Makanya itu ada Pak. Orang itu niru Nabi itu betul-betul meniru utuh Pak. Saya dulu diceritakan, ada orang itu sangat mencintai hadisnya Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah. Satu ketika orang itu diundang, ya kayak saya Pak, kan yang ngundang saya itu nggak semuanya bapak-bapak, boleh jadi kadang-kadang anak-anak, walaupun saya tidak pernah bercita-cita dan berharap diundang anak-anak, ya, karena repot Pak, ributnya. Ada satu orang itu ahli hadis itu, diundang ke madrasah Pak. Mungkin kalau ukuran Indonesia, itu anak-anak SD aja lah, anak-anak SD yang masih kecil itu. Maka guru ini ketika memasuki SD tadi, itu berjalan agak cepat sambil menari-nari, mengekspresikan apa yang biasa diekspresikan oleh anak-anak. Santrinya ini yang kurang ilmu nanya, guru, kok tadi masuknya itu goyang-goyang itu gak ada wibawanya sama sekali? Kata dia, itulah yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah ketika Nabi itu bersama dengan anak-anak. Nah ini kayaknya nggak bisa niru kita, ya, nggak bisa niru, takut diviralkan, ya kan? Iya, mungkin seandainya Nabi hidup di Jakarta tahun 80-an, mungkin Nabi main layangan, Pak. Ya, kenapa? Karena dalam riwayat itu memang Nabi itu bermain-main dengan anak-anak. Ketika hari raya Idul Adha misalnya, atau Idul Fitri misalnya, ada sekelompok orang itu. Kalau kata orang sekarang melakukan kegiatan kesenian, ya, itu di depan Masjid Nabawi. Itu ada orang mau melarang. Kata Rasulullah, da'hum, biarin aja mereka. Ini hari raya, hari yang penuh dengan kegembiraan. Jadi jangan dibayangkan Nabi itu zikir terus. Enggak lah. Nabi itu selalu Pak, tidak pernah memisahkan kemanusiaannya dengan keberagamaannya kepada Allah. Makanya hadis-hadis kayak gini nanti itu harus dipahami. Betapa Rasulullah misalnya, sholatnya Nabi itu kan sholat orang yang paling khusyuk. Nggak boleh Bapak mengatakan saya sholatnya lebih khusyuk dari siapa itu? Rasulullah. Itu biadab Pak. Itu suul adab itu. Kepada siapa itu? Rasulullah. Nabi Pak, sholat saja itu tidak memutus loh. Dengan apa itu? Dunia. Nabi jadi imam. Bapak pasti dengar, sering saya ceritakan di sini. Nabi ketika jadi imam itu pernah sholatnya itu diperpendek. Bacaan yang biasanya panjang itu dipendekkan. Rasulullah itu ditanya sama sahabat itu, Nabi, kenapa kok sholat yang biasanya baca 50 sampai 60 ayat, kok sekarang tahu-tahu bacanya apa? Singkat. Itu riwayatnya kan terkenal dua Pak. Riwayat yang pertama mengatakan ketika Nabi itu sholat, Nabi dengar suara anak nangis. Makanya Rasulullah begitu dengar suara anak nangis, kepikiran Rasulullah. Oh, jangan-jangan ibunya berjamaah di belakang. Atau jangan-jangan suaminya berjamaah, ibu tadi punya kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan di rumah, bayinya itu mau ke kamar mandi, karena tidak ada yang jaga, nangis. Itu Rasulullah dalam kehusuannya tidak meninggalkan kemanusiaannya. Jadi kalau besok ya ada imam di Hayatul Islam dengar suara bayi ngegas Al-Baqarah, itu berikan ini ikatan bat Pak. Mungkin kupingnya itu perlu diapakan itu, dikorek-korek itu. Jangan kemudian wah itu udah Pak. Ngelihat ada tenda itu kok panjang betul. Saya pikir siapa yang nikah ini, kata saya kan begitu. Ya, ternyata tasakurannya begitu. Ikutnya jangankan maku di tembok, batuk aja dipukul berisik-berisik. Itu bukan tetangga yang sempurna imannya. Kenapa? Atau ada orang begitu jalan belok dia, kenapa? Lu nggak lihat ada dia tuh. Kalau lewat depan dia pedes mulutnya. Itu Pak, biar tahajudnya beres. Itu nanti hisapnya lama di akhirat itu. Kenapa? Kesempurnaan iman itu bukan cuma hablun minallahnya saja, tapi juga direfleksikan dengan yang namanya hablun minannas. Maka ketika hubbul waton minal iman, mencintai tanah air. Tanah air ini kalau kita cintai kayak kampung kita kan. Kalau ada maling di kampung kita jaga Pak. Bapak ini kalau lagi musim maling di kampung ini, pasti ronda. Pertanyaan, yang ada maling kan bukan cuma di Perumpung. Di kampung lain juga ada maling. Kenapa Bapak nggak jaga? Bukan kampung gua, kan begitu. Di sini kalau ada banjir misalnya, karena selokan air, drainasenya yang nggak bagus, kan Bapak bersihkan itu. Pertanyaannya,
Kenapa Bapak bersihkan kampung Bapak? Karena Bapak mencintai kampung ini. Begitu karena cintanya, Bapak melakukan hal-hal yang positif. Bapak bilang, apa sih Indonesia itu? Indonesia itu tanah di mana kita berdiri tegak untuk sholat kepada Allah. Indonesia itu apa sih? Indonesia itu tanah di mana di atas tanah itu kita bersujud kepada Allah. Indonesia itu apa sih? Itu udara yang kita hisap untuk menyambung kehidupan kita sesuai perintah Nabi. Sebagus-bagusnya orang yang beriman itu mantolah umruhu, yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, perbuatannya juga baik. Loh Bapak biar perbuatannya baik nggak punya udara, ya nggak bisa sholat tahajud Pak. Bapak bisa sholat tahajud di bulan, mati. Kenapa? Nggak ada oksigen. Bapak bisa sholat tarawih di bulan, nggak bisa. Nggak ada apa? Nggak ada air. Maka seperti ini, itu dimaknai secara apa ini? Utuh. Maka Rasulullah itu begitu Pak. Nabi itu, hidupnya, itu selalu tidak lepas pada kemanusiaannya. Kata Rasulullah, ini orang sudah mengerjakan beban besar. Apa itu? Wukuf di Arafah. Ini mudah-mudahan kita semua bisa wukuf di Arafah Pak. Wukuf di Arafah itu ibadah haji yang paling berat kan Pak. Mulai dari Arafah, nanti malamnya kalau bisa ke Musdalifah, kemudian besoknya itu adalah ayyamu mina, itu hari yang sangat berat. Maka kata Rasulullah, agama itu menjelaskan pintu surga itu banyak. Agar Bapak dalam hidup ini tidak cuma punya pilihan satu pintu. Nih, hidup juga gitu Pak. Kita ini kalau ngelihat satu pintu aja, itu bisa jadi kita jadi orang gagal Pak. Misalnya saya nyalon Pak, jadi RT lah di sini ya. Kalau nyalon jadi presiden kan ketinggian cita-cita saya. Tapi kalau nyalon RT di sini kayaknya menang kayaknya ya. Kalau saya maju jadi RT di sini menang saya. Saya jadi RT nih Pak. Kalah waktu apa ini? Pemilihan. Kalau saya kemudian fokus terus, kenapa ya? Saya kalah itu berhari-hari saya bahas, gagal Pak. Kenapa? Karena hidup tuh kadang-kadang begitu. Allah tutup pintu RT, Allah buka pintu jadi ketua masjid. Oh iya, kemarin saya kalah pilihan RT. Ternyata ada pintu lain untuk beramal soleh. Jadi amal tuh nggak boleh. Kemudian orang itu merasa ada di satu apa itu? Pintu. Kayak Bapak itu usaha, nih, orang-orang yang sudah 60 tahun, yang sekarang punya pegangan ekonomi tertentu, mungkin di masa lalu Pak, itu pernah mengalami yang namanya kegagalan. Loh iya Pak, kita ini hidup Pak, semua orang Pak, pasti pernah punya pilihan, terus apa mundur. Oh iya, Bapak kalau lagi dagang gitu, bang begitu dagang, nggak ada yang beli, ya nauzubillah, ya kan? Ya, yang dagangnya dagang bubur lagi, udah pas itu, ya nggak ada yang beli, yang namanya nasi sudah menjadi bubur mau diapain lagi kan gitu. Ya, Bapak dagang, nggak ada yang apa itu, yang beli. Maka Bapak pasti punya perasaan Pak, besok dagang lagi, apa nyerah saja. Semua orang pasti Pak, dalam hidup ini pernah memiliki pilihan antara terus atau berhenti. Santri saya begitu, ya kalau sudah tamat itu cerita semua. Guru saya dulu itu pernah kepikiran untuk berhenti. Kesuksesan yang diraih hari ini boleh jadi itu pernah merasakan orang itu untuk mundur dari gelanggang kehidupan. Tapi kalau yang dilihat itu gagal Pak. Maka sama, pintu surga itu dibuat banyak sama Allah. Kamu untuk meraih surga itu ada wukuf di Arafah. Kamu untuk meraih surga itu sudah Allah buatkan apa itu? Ibadah ikhram, haji, udah wukuf panas, puasa. Itu mendingan nggak puasa Pak. Mendingan gak puasa. Bapak sholat malam tuh bagus. Tapi kalau keluar dari Masjid Hayatul Islam, ngomentarin orang, itu bukan yang jangan gak sholat tetap. Ya. Nah, rugi Pak. Sudah gak dapat pahala tahajud, dapat dosa ngomongin orang kan gitu. Keluar, lihat hansip tidur. Emang gak ada syukur-syukurnya jadi hamba Allah. Tidur tiap malam. Lu pikir surga bisa lu dapetin dari tidur? Hansipnya bilang, bisa. Gua kalau bangun main kartu, ya kan? Saya kalau bangun Pak judi online, kan gitu kan, gak mendingan tidur dia. Begitu tidur, ya kan? Dia, boleh jadi ada orang yang niat tidurnya itu untuk lari dari apa itu? Maksiat. Jangan hakimi dan hukumi apa ini? Orang. Maka di sini Rasulullah itu sangat manusiawi. Anda kalau ndak bisa puasa di Arafah berat, sedari awal saya tidak menganjurkan. Bapak pernah dengar cerita hadis yang lain? Nabi itu safar Pak. Nabi itu safar panas. Ini yang kemudian dijadikan dalil oleh orang, boleh minum berdiri Pak. Padahal minum itu afdolnya ya selalu apa itu? Duduk. Nabi itu betul pernah minum dalam keadaan qaiman. Tapi qaiman itu untuk ngasih tahu. Jadi orang itu ikut Nabi. Karena perjalanan capek dan panas, maka Nabi tidak puasa Pak. Minum Pak. Dilaporin Nabi, itu beberapa sahabat yang lain itu tidak mau apa ini? Tidak mau batalkan puasa. Mereka melihat bahwa saat mereka berpuasa dalam kepayahan, itu pahala mereka semakin apa ini? Besar. Logika Allah tuh nggak gitu Pak. Itu logika saya. Ya, kalau ada pembantu saya kerjanya semakin capek, pahalanya saya kasih semakin apa ini? Semakin besar. Allah nggak gitu.
Kata Nabi, Allah itu menetapkan hukum. Ada yang namanya azimah, ini hukum asal. Kalau sholat, berdiri, ngadap, kiblat, itu namanya azimah. Azimah itu hukum asalnya apa adanya. Sholat ya kayak begitu bentuknya, namanya azimah. Ada satu lagi namanya rukhsah, berpindah dari satu hukum yang kalau diterapkan terasa sulit kepada hukum yang lebih rendah, lebih mudah karena ada alasan yang dibolehkan agama. Apa contohnya? Musafir nggak puasa. Itu kata Nabi, Allah itu sangat ridho kalau orang itu mengerjakan apa-apa yang dirusakkan kepada dia dengan rasa syukur kepada Allah. Coba, Bapak ketika safar itu Pak, safar nih Pak, niatnya silaturahmi, mudik misalnya. Mudik itu Pak, kan pahalanya besar itu. Sekali-kali lah orang perumpung itu bikin seminar, mudik fi mizanis syariah, ya kan? Mudik dalam kacamata syariah, pahalanya besar loh Pak. Yang pertama silaturahim. Kalau bapak orang tuanya masih ada di kampung, lo menggembirakan orang tua sekarang, sederhana. Si anak pulang kampung bawa cucunya, itu kakeknya di kampung udah seneng banget. Niatannya itu pulang, bukan pamer, ya. Niatannya apa ini? Menggembirakan orang tua, silaturahmi. Di tengah jalan, bapak kepanasan, kecapean, buka puasa, bersyukur kepada ya Allah. Engkau itu maha rohman, maha rahim. Tidak minta saya puasa, saya minum dengan rasa syukur kepada Allah yang tidak membebani bapak dengan kewajiban puasa saat safar, itu ada pahalanya. Cuman kita itu kadang-kadang tertipu Pak sama setan. Pahala itu selalu identik dengan ruku, dengan sujud, minum es. Itu ada pahalanya. Asal niatnya benar. Sholat juga pahalanya bisa hilang Pak. Kalau salah apa itu? Niat. Nah, maka di sini Pak, ulama sepakat tidak usah apa ini, puasa orang yang sedang apa ini di Arafah. Ini dipakai Pak. Kalau bapak nih hari ini misalnya ngajar seharian, subuh ngimami di masjid ini, jam 7 ngajar Quran anak-anak itu sampai jam 11, nanti siang ngajar lagi. Apa bapak selamanya beribadah kepada Allah hanya dengan puasa Senin Kemis? Enggak. Boleh jadi guru tadi dia katakan saya mencari ridho Allah dengan ngajarin Al-Quran. Saya tidak kuat kalau harus apa ini puasa. Mana ngajarnya qori lagi kayak Muammar yang kayak napasnya panjang ini. Ya Allah, nggak minum sehari Pak, besok nggak ngajar. Kenapa? Suaranya seret. Sesederhana itu orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu apa ini, nggak perlu memberati sesuatu. Nah, ini termasuk nih, sebentar lagi bulan Maulid. Maulid itu nggak wajib, yang wajib itu cinta Nabi. Bapak tidak diperintahkan oleh Allah untuk nyumbang Maulid kalau itu membebani bapak. Ini kan banyak orang kadang-kadang lapor sama saya, Pak, saya mau bikin Maulid. Terus, tolong sumbang saya. Masuk ke WhatsApp 20. Saya bilang, kalau tidak punya uang untuk Maulid, lo puasa Arafah saja. Ketika orang melakukan satu ibadah yang lain, itu sama Allah, tidak apa-apa kok, tidak mengerjakan yang ini. Kenapa? Yang penting mahabbahnya, tidak ada Pak. Ajaran agama itu, kemudian memaksa orang sampai keluar dari taklifnya itu nggak ada. Bapak nih, yang nggak wajib ngutang itu Pak. Kalau anaknya tidak makan, kalau anaknya tidak sekolah itu wajib ngutang. Tapi bapak jangan sampai terhimpit dalam hidup ini hanya untuk mikirin ya Allah, gue ditagih sama guru. Apaan kata saya? Maulid nih 2 bulan, ini anggarannya 20 juta. Gajimu berapa? 2,5 juta. Gurumu panggil suruh ngaji sama Muhammad Faiz itu. Ait saya ngomong Pak, biar Kiai, biar Habib saya ngomong begini, tidak ada urusan ini. Ini agama kok. Agama itu nggak membebani Pak. Sesuatu yang bapak itu harus ngoyo. Bahkan Allah itu, Rasulullah itu bilang, kamu alaikum bima tutikun. Tapi kalau punya duit nggak nyumbang Maulid, wah bahaya itu bahaya, ya kan? Ya, itu bahaya. Tapi kalau orang nggak punya, nggak ada kewajiban sampai udah anak ngutang dulu sama tetangga, saya begini sampai terbebani yang berat tuh nggak ada. Kata Nabi alaikum bima tutikun. Yang penting itu kamu itu mampu. Jadi kalau bapak nih, misalnya anak kalau datang Maulid sampai jam 1 malam nggak bisa Pak. Emang kenapa? Kata saya, habis besok pagi kerja, ya udah nggak usah datang. Tapi kalau pengajian maghrib isya datang. Ya kalau maghrib isya nggak datang, Maulid nggak datang, emang kagak mau ngaji gitu loh. Lah iya Pak. Kalau nanti bapak nih nggak pernah datang Maulid sampai jam 1 malam, tapi pengajian yang model kayak gini nih, malam Senin, malam Ahad atau Senin Sabtu subuh, bapak datang. Tinggal bapak nanti kalau ada orang nuntut bapak, kamu kenapa Maulid Nabi nggak datang? Kenapa Isra Mi'raj nggak datang? Kamu katakan nanti di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah menunjukkan mahabbah saya kepadamu. Apa itu? Ngaji hadis malam Senin sama Faiz. Dihitung. Lo Maulid di kampung 10 kali nih, lo ngaji sama Faiz kok cuma 8. Iya, sebenarnya 10. Gurunya aja yang malas datang. Nah udah, nanti biar saya bertanggung jawab, bukan bapak-bapak. Itu kan agama Pak. Ya, saya nggak menyinggung siapa-siapa Pak. Nggak boleh. Agama itu sesuatu yang tidak diterapkan bentuknya harus begini, terus ngada-ngada gitu loh. Ya, man adzoma maulidi, siapa orang mengagungkan maulid saya, ya tafsirkan aja secara benar.
Apa Bapak ngaji Bulughul Maram ini tidak mengagungkan maulidnya Rasulullah? Saya tanya sama Bapak-bapak. Ayo, Bapak-bapak baca maulid tanpa makna dengan ngaji hadis supaya membenarkan rukun Islam Bapak. Nanti tanya sama malaikat Raqib Atid dan Mungkar wa Nakir di alam kubur itu. Ini saya agak-agak marah, Pak. Ini karena kalau sudah bulan maulid, itu banyak orang curhat ke HP saya. Pak, saya begini nanti, saya begini. Enggak begitu, enggak begitu. Haul orang tua itu, kewajiban Bapak doakan. Aqua sama nasi uduk aksesoris. Ya. Doa sama orang tua, bibir. Nasi uduk, lipstik. Gitu loh. Bibirnya yang penting, Pak. Soal pakai lipstik atau enggak itu kan ya agak cantik, enggak cantik ya begitu aja gitu. Ini namanya alaikum bima tutikun. Ini kita tutup sekalian, biar sama, Pak. Hadisnya sama, Pak. Hadis yang terakhir ini, wa an Abdullah ibni, ini bukan Ibni Umar kayaknya, Pak, ini. Wa an Abdullah ibni Amrin ibni As radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la soma, tidak ada puasa, man somal abada, buat orang yang puasa sepanjang tahun, muttafaqun alaih. Ini hadis ya, maknanya sama dengan yang tadi. Orang tuh tidak usah beribadah itu di luar kepantasan dan kewajaran. Jadi begini, Pak. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang soleh banget, Pak. Dia datang ke Rasulullah, Nabi, saya kepengen puasa, Nabi. Tolong ceritakan kepada saya puasa-puasa sunnah. Diceritain sama Nabi itu. Ya, puasa Ayyamul Bid, puasa apa itu? Senin, Kamis, Arafah, semuanya diceritain sama Nabi. Dia ngomong lagi, wa ana utiku aktsara min dzalika ya Rasulullah. Dihitung tuh, ya puasa sunnah misalnya nih, hitung 6 hari bulan Syawal. Ya, 6 hari bulan Syawal, ini 6. 3 hari setiap bulan, kalikan 12, berarti 36. 36 tambah 6 berapa ini? 42. Terus Senin Kemis, Pak. Katakan sebulan itu 8. 8 kali 12. Nih, Pak. Bapak nih kalau ngitung duit lancar, ngitung puasa macet nih, ya. Itu 96. 96 tambah 40 ini kan sudah banyak, Pak. Ditambahin nanti Asyura, Arafah, ya. Kira-kira ada 100 hari lebih. Kata beliau, wa ana utiku aktsara min dzalika ya Rasulullah. Saya ini bisa Nabi untuk puasa lebih dari itu. Sama, Pak. Ya, sahabat yang lain itu mau nyedekahin hartanya. Kata orang ini sama Rasulullah, Nabi, saya mau sedekah separuh harta saya, separuhnya buat ahli waris. Ini mau meninggal nih, ya. Kata Nabi, ya jangan, separuh itu banyak loh, ya. Nawar kata orang tadi, jangan separuh Nabi. 2/3 aja bisa saya, lebih dari separuh. Jangan kata Nabi. Terus kata orang tadi, terus berapa Nabi? Maksimal itu 1/3 kata Rasulullah. Wasulusu katsir, itu udah kebanyakan juga. Innaka antadzara warathatakal aghnia, kamu tinggalkan anak istrimu itu dalam keadaan kaya, itu lebih bagus daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan apa itu? Miskin. Itu Nabi kan ingin mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat manusiawi, puncak akhlak seseorang itu. Maka sama dengan ini, dia ngomong ini bukan harta, puasa. Begitu ngomong Nabi, saya bisa lebih kuat dari itu. Kata Nabi, ya sudah, kalau kamu kuat banget, puasalah puasanya Nabi Daud. Sum yauman wa aftir yauman. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya masih bisa Nabi lebih dari itu. Kata Nabi, tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasanya Nabi Daud. Maka Syekhul Islam Zakaria Al-Ansyari, imam besar dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, yang kuburannya ada di depan makam Imam Syafi'i di Mesir itu, mengatakan tidak afdal orang puasa sepanjang zaman. Yang paling afdal itu puasa Nabi Daud. Keluarlah hadis ini. Kata Nabi, kalau orang puasa sepanjang tahun, la soma, tidak ada puasanya. Tidak ada puasanya itu ada 2, Pak, secara balaghah. Nih, ada ulama yang mengatakan ini jumlah insya'iyah maknahu du'a. Jadi kalau kita ngaji balaghah, kalam orang itu ada kalam insya'i, ada kalam khobari. Kalau khobari itu cerita. Kalau insya'i bisa jadi mengandung perintah, mengandung larangan, bisa jadi artinya doa, permohonan. Itu dalam bahasa Arab namanya insya'i. Kata ulama, ini nahu ad-du'a. Ini jumlah du'a'iyah, seakan-akan Nabi itu mendoakan tidak baik. Ini bukan mendoakan baik ini. Kata Nabi, la soma man somal abad, nggak ada artinya orang yang berpuasa sepanjang zaman, sepanjang waktu, karena kata Nabi itu tidak sesuatu yang diminta oleh agama. Satunya bimaknal khobar Nabi itu menceritakan orang kalau udah biasa puasa, maka nanti Ramadan nggak ada penderitaannya.
Padahal puasa yang dapat pahala yang besar itu karena manusia melepaskan kebiasaannya. Kebiasaan Bapak sarapan pagi ganti sahur. Kebiasaan Bapak makan siang haram. Kebiasaan Bapak makan malam dikasih berbuka. Kebiasaan Bapak habis isya tidur suruh taraweh. Kebiasaan Bapak tidur pulas bangun subuh. Lagi enak-enaknya tidur disuruh makan. Itu kan makan bukan pada tempatnya, sholat bukan pada kebiasaannya. Oleh karena itu ini yang mendapatkan apa ini? Pahala. Nah, tetapi semua itu dikatakan makruh, tidak dikatakan haram. Kenapa? Ini hati-hatinya ulama. Karena itu tadi, sejatinya puasa itu baik. Gitu. Tidak ada orang yang mengatakan puasa itu tidak. Puasa itu baik. Maka kalau mau dilakukan sepanjang tahun, kecuali Idul Adha, Idul Fitri, Ayyamut Tasyrik, ya boleh aja, uang itu kebaikan kok. Buktinya apa? Nah ini, ada hadis Nabi yang mentasbihkan. Kamu, kata Nabi, kalau puasa 3 hari ayyamul bid, itu sama dengan puasa sebulan. Karena al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu puasa, pahalanya 10. Ini menunjukkan, kata ulama, sebetulnya cita-cita untuk dapat pahala puasa setiap hari, itu bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Dilarang kalau nanti menyebabkan badan Bapak menjadi lemah, tidak bisa menunaikan kewajiban Bapak, bukan kewajiban sholat aja Pak. Kewajiban Bapak sebagai khalifah, kewajiban Bapak sebagai manusia yang punya tugas untuk menghidupkan alam semesta ini. Bayangin Pak, kalau Bapak puasa terus, itu jangan-jangan nyari uangnya juga kendor. Kenapa? Yang makan orang lain duitnya, kan begitu kan? Nah boleh jadi, karena Bapak kendor, mestinya punya toko 3, jadi nggak punya toko. Begitu punya toko 3, kan makmur Pak. Begitu kaya, kan bisa jadi anak yatim dapat. Nah ini sebenarnya yang dituju oleh hadis-hadis seperti ini. Jadi melakukan pekerjaan itu ada pada kepantasannya. Ini semua Pak. Ini kalau Bapak lihat nih, saya sering cerita di sini tuh logika agama. Logika agama tuh begitu Pak. Minta pada kepantasannya. Ya Bapak hati-hati ya. Ya Allah, mudah-mudahan saya ditempatkan pada jabatan yang basah. Nah ini sering nih ya. Orang ini kalau minta, Pak doakan saya Pak, karir saya. Apa karirnya? Saya doakan Pak di tempat yang basah. Saya bilang, hati-hati, orang kepleset tuh kan tempatnya basah, kata saya. Anu Pak, saya tolong Pak, kepengen karir saya yang tinggi. Orang patah kakinya itu karena jatuh dari ketinggian. Kalau cuma semeter nggak patah kakinya, hati-hati gitu loh. Kamu kalau cuma punya jerami, jangan minta gunung, gimana bungkusnya gitu loh. Ya iya kan Pak, sebenarnya kita ini dididik oleh agama, itu pada kepantasan ukuran manusiawi loh. Walaupun kaya, ayo Bapak misalnya kaya, di rumahnya punya kamar 8. Kan tidurnya sama dengan orang miskin yang punya 1 kamar. Apa karena Bapak kamarnya 8 terus pindah-pindah tiap malam? Ini 5 menit di sini. Ya enggak begitu. Bapak punya duit sekaya apapun, makannya kan sama Pak dengan orang yang tidak punya uang. Ya sepiring itu. Kan enggak mungkin. Karena Bapak kaya terus cuma makan Padang tuh Bapak makan sendirian, kan enggak mungkin juga. Ini sebenarnya Allah ngajarkan kayak gitu Pak. Kamu boleh punya yang banyak, tapi yang banyak itu kan enggak dimakan sendiri Pak. Kalau saya punya uang banyak, saya belilah makanan. Begitu makanan saya nasi Padang 1 kotak, saya bilang, saya kalau makan, enggak, saya orang kaya, jangan sekotak. Warung-warungnya saya beli. Apa boleh? Enggak boleh Pak. Kata agama, ambil secukupnya untuk keperluanmu, sisanya gunakan untuk kepentingan orang lain. Kalau Bapak bisa beli 1 kotak 50.000, jatah uang makannya 1 juta, masih ada sisa 950.000, kasih anak yatim, kasih masjid, sama Pak. Kalau Anda punya kekuatan dalam jiwa, jangan dihabisin untuk puasa terus. Nah gitu loh, habiskan untuk puasa pada kepantasannya, Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Setelah itu, tidak usah puasa lagi. Ngapain? Bersihin jalan. Nih, kan keren kalau orang agamanya gitu. Kita kan enggak Pak, kalau bersihin jalan dunia. Kalau puasa, akhirat. Dia lupa Pak, bahwa membersihkan jalan itu dijadikan oleh Allah pada tingkatan iman Pak. Kata Rasulullah itu, iman itu kan bertingkat-tingkat. A'lahu, yang paling tinggi, ya tentu kalimat tauhid. Wa adnahu, sekurang-kurangnya tanda orang beriman tadi itu, ada paku payung di pinggir jalan, dia apakan itu? Dia pinggirkan. Nah ini namanya cara beragama. Jadi, agama nanti nggak memberikan guidance Pak. Boleh jadi ada orang yang afdol buat dia saumud dahr. Bapak misalnya ditakdirkan Pak, tidak hidup di Cipinang. Di mana? Di atas gunung, ya. Yang Bapak makan ya dari tangan Bapak sendiri, ya. Kebetulan tidak dikasih takdir sama Allah punya jodoh, ya udah sendirian. Bangun musola di atas Gunung Sumbing, ya kan? Sawahnya ada, empangnya ada, ayamnya ada. Cita-citanya nggak ada, gitu. Cita-citanya nggak ada. Tengah-tengah begitu. Daripada gua nggak ngapa-ngapain, puasa. Maka dia puasa sepanjang tahun. Buat orang seperti itu, boleh jadi puasa sepanjang tahun itu menjadi afdol. Atau ada orang Pak
yang hawa nafsunya ini overdosis, yang overdosis, lihat kucing dibedakin aja naksir dia, jangankan janda gitu. Ada kucing dibedakin, pikirannya kemana-mana, Pak. Maka ya Allah, saya ini gimana? Udah, saya puasa sepanjang tahun untuk mengingatkan diri saya kepada Allah. Pada kasus seperti itu, boleh jadi puasa sepanjang masa menjadi afdol. Itulah sebabnya al-fuqaha tidak pernah mengharamkan. Oh ya, satu lagi, Pak. Kalau petugas haji nih, ya, itu kata ulama nggak termasuk hadis ini. Karena dulu zaman Nabi yang datang ke Arafah itu pasti wukuf di Arafah. Sekarang enggak, Pak. Yang datang ke Arafah catering. Ya, kalau catering mobilnya bagus, kemudian dia mau ya Allah, orang-orang haji, gua nggak haji, puasa dia, Pak, supaya pahalanya tidak ketinggalan sama orang yang haji ya. Nah, ini semua Bapak-bapak sekalian saya sampaikan ya agar nanti kita bisa memahami bahwa pemahaman agama yang benar itu tidak pernah mengorbankan kemanusiaan pada diri manusia. Sisi kemanusiaan itu asal benar dia pasti berjalan bersama dengan aspek keagamaan. Untuk menjadi orang pada puncak keberagamaan kepada Allah, dia tidak akan pernah mengorbankan kemanusiaannya. Sebagaimana orang yang berpegang teguh kepada kemanusiaannya, dia pasti akan mampu menjalankan kewajibannya pada aspek keagamaannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu